Baik, kita mulai. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Tabsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, kitab yang membahas tentang semua hak-hak yang ada di dalam agama Islam ini, yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibnu Thaha Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang haqqus sahabati sallallahu radhiyallahu anhum. Hak-haknya para sahabat Rasulullah, semoga Allah senantiasa meridhoi mereka semua. Yang pertama, siapa yang dimaksud sahabat itu, Bapak Ibu? Apa definisinya sahabat? Apa definisinya sahabat? Semua yang bertemu Rasulullah disebut sahabat? Tidak. Abu Jahal ketemu Rasulullah, Abu Lahab ketemu Rasulullah, tapi mereka tidak disebut dengan sahabat. Maka siapa yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah? Para ulama mendefinisikan as-sahabatu hiya, sahabat-sahabat Rasulullah adalah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amana bihi, dan mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, mereka enggak disebut sahabat karena mereka berjumpa saja tapi tidak beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah. Kemudian juga wa mata ala mu'min, dan dia wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti ada berapa unsur, Bapak Ibu? Definisi sahabat 3 unsur. Yang pertama, dia berjumpa dengan Rasulullah langsung, ya. Yang kedua, dia beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Yang ketiga, dia wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ada di zaman dahulu, Bapak Ibu, seseorang yang awalnya dia sahabat. Dia beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah. Yang ulama sebutkan di antara faidahnya, kita tidak boleh merasa aman, Bapak Ibu, bahwa seolah-olah kita pasti mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Ini ada seorang laki-laki, awalnya dia nerima dakwahnya Rasulullah. Yang ulama sebut namanya Ar-Rajjal bin Unfuwah. Ar-Rajjal bin Unfuwah ini awalnya dia sahabat, beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Bahkan sempat talaqi Al-Quran langsung bersama Rasulullah, menyetorkan surah Al-Baqarah, subhanallah, murid langsungnya Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah utus untuk mendakwahi nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi diutus untuk dakwah ke negeri Yamamah.
Yang di situ muncul nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Tapi qadarullah ternyata dia malah terkena rayuan Musailamah al-Kadzdzab dan dia meyakini bahwasannya Musailamah al-Kadzdzab itu adalah seorang nabi. Awalnya sahabat, ya, tapi ternyata dia kufur, mendustakan Rasulullah, meyakini bahwa Musailamah al-Kadzdzab nabi palsu, maka dia mati dalam keadaan murtad dan dia tidak disebut sahabat. Karena tadi dia mati tidak dalam keadaan beriman kepada Allah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini banyak ulama mengingatkan kita gak boleh merasa aman Bapak Ibu, seolah-olah hidayah taufik ini selalu. Kalau kita tidak minta sama Allah, mana mungkin Allah akan berikan kepada kita hidayah taufiknya. Hidayah taufik itu kan kekuatan untuk beramal soleh. Selain hidayatul irsyad berupa ilmu agama, kita sangat butuh kepada hidayatul taufik. Dan Allah jelaskan Bapak Ibu, jati diri kita sebagai manusia. Dalam surah Fatir ayat ke-15 Allah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Ini kan jati diri kita. Hakikatnya manusia itu seperti ini. Makanya kata Allah, wahai sekalian manusia, kalian itu butuh kepada Allah Ta'ala. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau berkata, yukhbiru ta'ala bighinaihi amman siwah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada manusia bahwa Allah itu enggak butuh dengan makhluknya. Wa biftiqaril makhluqati kulliha ilaih. Dan ayat ini dengan jelas menjelaskan begitu butuhnya semua makhluknya kepada Allah Ta'ala. Wa tazallulihi baina yadayhi, kata Ibnu Katsir, dan begitu tidak berdayanya mereka di hadapan Allah yang Maha Agung. Dan di antara yang Allah jelaskan, Pak, sedikit terperinci kebutuhan manusia yang mereka butuhkan kepada Allah, Allah jelaskan dalam hadis qudsi yang bapak-bapak sudah khatam kan ya, hadis Arba'in Nawawiyah. Imam Nawawi membawakan di hadis ke-24, hadis qudsi ini, ya bani Adam kullukum dhallun, ya, atau ya ibadi, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ini kebutuhan manusia. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian itu semuanya tersesat kecuali yang aku berikan petunjuk kepadanya, maka mintalah hidayah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada kalian. Maka ini jadi pelajaran Bapak Ibu, kisah Rajal ini bin Unfuwah pernah beriman kepada Rasulullah, ikut di majelisnya Rasulullah, bahkan talaqi surah Al-Baqarah kepada Rasulullah, tapi ujung-ujungnya dia mendustakan Rasulullah dan mati dalam keadaan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka ini definisi sahabat, mereka yang berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah, dan mereka mati dalam keadaan beriman kepada Rasulullah. Kemudian kata para ulama, ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikhtarahumullahu tabaraka wa ta'ala li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Kata Syekh Saleh Ibnu Taha, sahabat-sahabat Rasulullah, mereka adalah suatu kaum yang Allah pilih mereka untuk mendampingi Rasulullah menegakkan agama ini. Maka sahabat ini kedudukannya mulia di dalam Islam. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani bahwa hati yang paling bersih, hati yang paling baik di antara hamba-hamba Allah
setelah hatinya Rasulullah adalah hatinya para sahabat-sahabat Rasulullah. Lihat testimoninya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang beliau berkata, "Innallaha nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad." Kata beliau, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati-hati setiap hambanya, dan Allah dapatkan hati yang paling baik itu, hati yang paling bersih di antara hamba-hambanya adalah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsihi, Allah pilih Rasulullah untuk menjadi utusannya, fabata'athahu birisalatih, dan untuk menyebarkan risalahnya. Tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat lagi hati-hati hamba-hambanya setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada khaira qulubil ibad quluba ashabihi. Dan Allah mendapatkan setelah hatinya Rasulullah yang paling baik dan paling bersih, Allah dapatkan hati-hatinya para sahabat yang paling baik dan paling bersih. Faja'alahum wuzara'a nabiyyih. Allah jadikan mereka sebagai pendamping-pendamping nabinya, yuqatiluna ala dini, mereka berjuang menyebarkan agama Islam ini. Maka ini testimoni langsung Bapak Ibu. Hati yang paling bersih di antara hamba-hamba Allah setelah hatinya Rasulullah, hatinya para sahabat Rasulullah ridwanullahi alaihi. Kemudian juga berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Ibnu Abdul Bar menjelaskan dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli. Imam Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya Jami' li Ahkamil Quran, perkataan Abdullah bin Mas'ud ini yang beliau berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata." Barang siapa yang ingin mencari keteladanan, maka carilah teladan itu dari orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup, dia tidak merasa aman dari fitnah. Artinya belum tentu Bapak Ibu yang kita masih hidup ini bisa betul-betul mati dalam keadaan beriman. Maka tidak aman dari fitnah. Maka kalau ingin mencari keteladanan, cari dari mereka yang sudah meninggal dunia dan mereka mengikuti jalan Rasulullah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu wallahi afdala hadhil ummah abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa iqamati dinih." Kata Abdullah bin Mas'ud, itulah mereka para sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang demi Allah merekalah generasi terbaik umat ini. Merekalah yang hatinya paling baik, merekalah yang ilmunya paling dalam, merekalah yang paling sederhana kehidupannya, merekalah umat yang Allah pilih untuk menemani nabinya menegakkan agama Islam ini. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan-keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, ikutilah jejak langkahnya para sahabat. Inilah yang disebut tata cara beragama kita mengikuti para sahabat. Karena mereka yang Allah puji di dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Surah At-Taubah ayat yang ke-100. Kata Allah, was-sabiqunal awwalun. Merekalah pendahulu-pendahulu kalian dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa yang dimaksud? Para sahabat.
Ya, walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya para sahabat, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Apa maknanya? Kata para ulama tafsir, kenapa Allah sebut Allah ridho kepada mereka kalangan muhajirin dan ansar? Maknanya Allah ridho dengan apa yang mereka yakini. Allah ridho dengan apa yang mereka perbuat dari amalan-amalan mereka. Allah ridho dengan tata cara beragamanya para sahabat. Itu yang menyebabkan mereka masuk ke dalam surganya Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtahal anhar. Ini kan keutamaan para sahabat. Mereka yang betul-betul mengikuti jalan Rasulullah dan mereka diridhoi tadi. Keyakinan mereka diridhoi, perbuatan dan amal mereka diridhoi, tata cara beragama mereka diridhoi oleh Allah, itu yang menyebabkan mereka masuk surganya Allah Ta'ala. Makanya disebut mereka orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, dan paling sederhana kehidupannya. Maka kenali keutamaan mereka, ikuti jejak langkah dan jalan-jalan mereka. Wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim, dan berpeganglah kalian sesuai dengan kemampuan kalian mengikuti akhlaknya para sahabat, mengikuti tata cara beragamanya para sahabat. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka lah yang telah berada di jalan yang lurus. Ini dengan jelas Bapak Ibu, tata cara beragama kita mengikuti para sahabat. Karena mereka yang keyakinan dan akidahnya diridhoi oleh Allah. Mereka yang amal perbuatannya diridhoi oleh Allah. Mereka yang akhlaknya, tata cara beragamanya diridhoi oleh Allah. Maka tidak ada yang harus kita ikuti setelah Rasulullah kecuali tata cara beragamanya para sahabat-sahabat ridwanullahi alaihi. Kemudian Allah juga memuji para sahabat di dalam Al-Quran. Kata beliau, ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam humur rijal kama wasafahum rabbuhum fi kitabih. Allah banyak sekali memuji para sahabat-sahabat Rasulullah di dalam Al-Quran. Makanya kaidahnya, setiap Bapak Ibu menemukan kata rijalun. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran menemukan kata rijalun, itu maknanya adalah para sahabat-sahabat Rasulullah yang Allah puji di dalam Al-Quran. Contohnya, Allah puji mereka dalam surah Al-Ahzab. Ya, ayat ke-23, minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadullaha alaih. Di antara orang-orang mukmin ada para sahabat yang mereka membenarkan janji Allah kepada mereka. Ini para sahabat Allah puji, mereka nggak ada satupun yang mereka ragu-ragu dengan janji Allah Ta'ala. Allah puji para sahabat. Ya. Begitu juga Allah puji mereka dalam surah An-Nur ayat ke-37. Allah Ta'ala berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kata Allah, rijalun, yang dimaksud di sini para sahabat. Ya, la tulhihim tijaratun. Mereka orang-orang yang tidak terlalaikan dengan perniagaan mereka. Yang tidak terlalaikan dengan jual beli mereka dari berzikir kepada Allah. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Bapak Ibu baca tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Surah An-Nur ayat 37. Ibnu Katsir kan membawakan perkataan sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Ketika menafsirkan ayat ini, kata sahabat Abu Darda, inni aqamtu bid-durj. Aku memiliki toko
ubayi'u wa ashtari, dan aku biasa setiap hari melakukan jual beli di tokoku tersebut. Wa arbahu kulla yaumin salasami'ati dinar, setiap hari aku meraih keuntungan dari tokoku tersebut 300 dinar. Wa ushhidus sholata bil jamaah, kata Abu Darda, tapi aku nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. 300 dinar Bapak Ibu. Kita hitung-hitungan sekarang. 1 dinar 4,25 gram. 1 gram berapa? 1 juta. Katakanlah berarti 1 dinar 4.250.000 dikali 300. Berapa Bapak Ibu? 1,2 M penghasilan per hari Abu Darda, tapi beliau nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Ini yang Allah puji. Rijalun, mereka itu la tulhihim tijaratun, tidak terlalaikan dengan jual beli dan perniagaan mereka. Jadi jangan katakan sahabat itu pengangguran. Sahabat itu punya bisnis, mereka berdagang, ya. Tapi mereka nggak lalai dari perniagaan mereka, dari berzikir kepada Allah. Mereka dirikan sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Subhanallah. 1 hari 1,2 M. 30 hari berapa sebulan? 30 M. Subhanallah. Hari ini kaum muslimin sebagian gajinya 5 juta nggak mau sholat berjamaah di masjid. Gajinya 10 juta nggak mau sholat berjamaah di masjid. Subhanallah. Abu Darda penghasilan sehari 1,2 M nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Makanya Allah puji mereka. Mereka tidak terlalaikan dengan jual beli dan perniagaan mereka. Ya. Ini contoh-contoh yang Allah puji para sahabat-sahabat Rasulullah di dalam Al-Quran. Satu lagi pujian Allah kepada mereka dalam surah Ali Imran ayat 110. Yang Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah sebaik-baik umat, kata Allah. Yang dimaksud di sini para sahabat, ya, yang Allah keluarkan di antara manusia-manusia yang lain. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzina hajaru ma'ahu min Makkah ilal Madinati wa yaqulun nabiyyu khairun nasi qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Ya, kata Abdullah bin Abbas, mereka lah para sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hijrah bersama Rasulullah dari Mekkah ke Madinah, dan Rasulullah pun berkata untuk mereka, sebaik-baik manusia adalah mereka para sahabat yang hidup di zamanku. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, mereka yang hidup di zamanku, maksudnya para sahabat. Kemudian yang datang setelahnya para tabi'in, kemudian yang datang setelahnya para tabi'ut tabi'in. Jadi ini urutan generasi terbaik Bapak Ibu. Ya. Maka salah besar kalau ada orang yang mencaci maki para sahabat. Satu sahabat saja mereka caci maki, itu diantaranya bukti kemunafikan. Nanti kita bawakan dalil-dalil tentang mereka yang mencaci maki dan membenci para sahabat. Sampai-sampai Bapak Ibu, Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, seorang tabi'ut tabi'in, karena di zaman beliau ada juga orang yang mencaci maki Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Karena peristiwa perang Siffin yang nanti kita jelaskan kronologi jelasnya, supaya Ahlus Sunnah itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menahan lisan-lisan mereka dari membicarakan keburukan para sahabat. Karena Allah puji mereka, bagaimana kita justru membenci dan membicarakan keburukannya. Allah puji mereka di dalam Al-Quran, Rasulullah puji dalam hadis-hadisnya,
sementara manusia yang datang belakangan malah membenci dan mencaci maki. Subhanallah. Ya, ini kan salah satu tidak beradabnya ya kepada para sahabat. Abdullah bin Mubarak makanya pernah ditanya, wahai Abdullah bin Mubarak, mana yang lebih utama, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz? Muawiyah sahabat, Umar bin Abdul Aziz tabi'in. Mana yang lebih utama? Kata Abdullah bin Mubarak, demi Allah, satu debu yang menempel di hidungnya Muawiyah ketika beliau duduk bersama Rasulullah SAW itu lebih baik 1000 kali dibandingkan Umar bin Abdul Aziz. Satu debu yang masuk ke dalam hidung ya Muawiyah ibnu Sufyan ketika beliau duduk bersama Rasulullah itu lebih baik dari 1000 kali bahkan daripada Umar bin Abdul Aziz. Ini kedudukan sahabat. Mereka sholat bersama Rasulullah. Mereka hadir di majelis ilmunya Rasulullah. Mereka yang hadir ketika ayat Al-Quran ini turun. Maka mereka yang paling paham bagaimana menjalankan tata cara agama ini. Itulah kenapa kita harus mengikuti tata cara beragamanya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Telah disebutkan pujian-pujian Allah Ta'ala Rasulullah kepada mereka, maka kita bahas hak-hak sahabat yang wajib kita tunaikan kepada mereka ya. Awalan, yang pertama, kata beliau, kewajiban kita kepada para sahabat an nuhibbahum li'anna hubbahum dinun wa an nadhkurahum bikulli khairin wa an nubghida man yubghiduhum wa bighairil khairi yadhkuruhum. Yang pertama, haknya para sahabat yang wajib kita tunaikan an nuhibbahum. Kita wajib mencintai para sahabat-sahabat Rasulullah. Karena Allah ridho kepada mereka. Rasulullah pun ya begitu menyayangi para sahabat. Makanya li'anna hubbahum dinun, mencintai mereka itu bagian dari agama Islam ini, bagian dari syariat ini ya. Wa anna dzkurahum bikulli khairin, dan wajib kita menyebut nama-nama mereka dan kebaikan-kebaikan akhlak mereka. Wa an nubghida man yubghiduhum, bahkan kita wajib membenci orang yang membenci para sahabat. Kita wajib membenci orang yang membenci para sahabat ya, dan orang yang mengatakan perkataan kepada para sahabat, perkataan yang buruk kepada para sahabat Rasulullah, kita wajib mengingkarinya. Ya. Ini kewajiban yang pertama. Al-Imam At-Tahawi dalam akidah Tahawiyah ya. Masya Allah, antum sudah dapat ini akidah Tahawiyah. Ya, Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab beliau Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mencintai para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum, dan tidak boleh kita meremehkan di dalam mencintai salah seorang di antara sahabat, wala natabarra'u min ahadin minhum, dan kita tidak berlepas diri kepada salah satu sahabat pun, wa nubghidu man yubghiduhum, dan kita membenci orang yang membenci para sahabat, wala nadhkuruhum illa bi khairin, dan kita tidak akan menyebut nama-nama para sahabat kecuali tentang kebaikan-kebaikan mereka. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun, dan mencintai mereka adalah bagian dari agama, bagian dari keimanan, dan bagian dari ihsan, berbuat kebaikan. Ya. Wa bughduhum, ini dicatat Bapak Ibu, membenci para sahabat
kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Itu adalah kekufuran, kemunafikan, dan kesombongan yang luar biasa. Maka ini di garis bawahnya, membenci para sahabat, kekufuran kepada ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah, dan salah satu sifat kemunafikan, dan itu adalah keangkuhan dan kesombongan yang luar biasa. Ya, makanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini ulama besarnya mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, ya. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, ya, kitab yang berisi tentang sejarah dari penciptaan Nabi Allah Adam sampai hari kiamat, ya. Beliau mengatakan, beliau membawakan riwayat dari tabi'ut tabi'in namanya Hammad ibnu Salamah an Ayyub as-Sukhtiyani annahu qala man ahabba Aba Bakrin faqad aqamad din. Siapa yang mencintai sahabat Abu Bakar, sungguh dia telah menegakkan agama ini. Wa man ahabba Umar faqad awdahas sabil. Siapa yang mencintai sahabat Umar bin Khattab, sungguh Allah akan berikan jalan yang terang kepadanya. Wa man ahabba Utsmana faqad istanara binurillah. Siapa yang mencintai sahabat Utsman bin Affan, sungguh dia telah mendapatkan cahaya dari Allah. Wa man ahabba Aliyan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang mencintai sahabat Ali ibnu Abi Thalib, sungguh dia telah berpegang dengan tali ikatan yang kuat. Wa man qala al husna fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad bari'a minan nifaq. Siapa yang berkata dengan perkataan yang baik tentang sahabat-sahabat Rasulullah, sungguh dia telah terbebas dari penyakit kemunafikan. Jadi membicarakan yang baik-baik saja tentang para sahabat, itu kita sudah terbebas dari kemunafikan. Berarti sebaliknya Bapak Ibu, membicarakan keburukan para sahabat, ya, membicarakan perkara-perkara yang buruk tentang para sahabat, itu tanda dari kemunafikan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya, kata Rasulullah, hubbul ansari minal iman. Mencintai sahabat-sahabat Ansar itu bagian dari keimanan. Wa bughduhum minan nifaq. Dan membenci mereka bagian dari kemunafikan. Begitu juga Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, kata Rasulullah, la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun. Tidak ada seorang hamba yang mencintai para sahabat kecuali dia telah beriman, dan tidak ada seorang hamba yang membenci para sahabat kecuali dia adalah orang munafik. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, kata Rasulullah, man ahabbahum ahabbahullah. Siapa yang mencintai para sahabat, Allah pun cinta kepadanya. Subhanallah. Siapa yang cinta kepada para sahabat, Allah cinta kepadanya. Wa man abghadahum abghadahullah. Siapa yang membenci para sahabat, Allah pun benci kepada mereka. Subhanallah, generasi terbaik ini. Ya, maka jelas Bapak Ibu, wajib kita mencintai para sahabat-sahabat Rasulullah, karena mereka lah manusia terbaik di muka bumi ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa amma man sabbahum wa la'anahum wa takallama bis-su'i fihim shallallahu lisanahu fayaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Hadis Bukhari dan Muslim. Kata beliau, adapun orang yang mencaci maki para sahabat, mereka melaknat para sahabat, mereka membicarakan keburukan tentang para sahabat, semoga Allah laknat lisan-lisan mereka.
Karena Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabat-sahabatku, karena sesungguhnya seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan bisa mengalahkan infaknya sahabat, walaupun sahabat berinfaknya 1 mud saja atau setengah mud saja. 1 mud itu sebesar apa Bapak Ibu? 2 telapak tangan saja. Ya, orang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, subhanallah. Bapak Ibu yang pernah haji atau umrah kan sudah lihat itu bagaimana besarnya gunung Uhud. Orang berinfak dengan emas lagi sebesar gunung Uhud nggak akan bisa mengalahkan infaknya sahabat yang hanya 1 mud atau setengah mud saja. Karena mereka yang berjuang menegakkan agama ini bersama Rasulullah SAW. Nggak akan bisa mengalahkan keutamaan para sahabat ridwanullahi alaihi. Belum azan kan? Belum ya? Kemudian juga orang yang melaknat para sahabat, Bapak Ibu, Rasulullah menjamin mereka pun dilaknat oleh Allah dan malaikatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Rasulullah mengatakan, man sabba ashabi, siapa yang mencaci maki sahabat-sahabatku, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka baginya laknat Allah dan laknat para malaikat-malaikat dan laknat manusia semuanya. Subhanallah. Ya, ini kan yang dilakukan orang-orang Syiah. Ya, yang Allah laknat mereka, para malaikat melaknat mereka dan semua manusia yang beriman pun melaknat mereka. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain, riwayat Tabrani juga dalam kitabnya Mu'jamul Awsat. Hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, laknatullahi ala man sabba ashabi, laknat Allah untuk mereka yang mencaci maki sahabatku. Maka bagaimana seseorang melaknat para sahabat, padahal sahabatlah yang mereka menemani perjuangan Rasulullah. Bahkan Allah Ta'ala meridhoi akidah mereka, amal mereka, tata cara agama mereka, yang merekalah generasi terbaik umat ini. Maka kita pun diperintahkan meniti jalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala yuhibbuhum illa mu'min, tidak ada yang mencintai mereka kecuali pasti mereka beriman. Wala yubghiduhum illa munafiqun au zindiq, dan tidak ada yang membenci para sahabat kecuali mereka adalah orang munafik atau orang-orang zindiq. Ya, ini hak yang pertama. Wajib kita mencintai para sahabat-sahabat Rasulullah ridwanullahi alaihi. Tsaniyan, yang kedua, min haqqis sahabati alaina, di antara haknya sahabat yang wajib kita tunaikan, an nasluka sabilahum wa nattabi'a man tabi'ahum li'anna sabilahum huwa sabilun najati huwa sabilul mu'minin wa manhajuhum huwa manhajul haqqi li'anna fihi sa'adatad dunya wal akhirah. Yang kedua, kata beliau Syekh Abdul Wahid Thaha, di antara hak sahabat yang wajib kita tunaikan, kita berjalan di atas jalannya para sahabat. Artinya kita ikuti jalannya para sahabat. Ya. Wa nattabi'a man tabi'ahum, kita ikuti jalannya orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat. Ya. Begitu juga dijelaskan kenapa kita harus mengikuti jalannya para sahabat, li anna sabilahum huwa sabilun najah. Karena jalannya para sahabat itulah jalannya kesuksesan seorang mukmin. Huwa sabilul mu'minin, itu jalannya orang-orang yang beriman. Wa manhajuhum, dan tata cara beragama para sahabat itu pun tata cara beragama yang hak,
yang di dalamnya ada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Maka wajib kita mengikuti tata cara beragamanya para sahabat, Bapak Ibu. Ya, akidahnya kita ikuti akidah para sahabat. Amalannya para sahabat. Ya, begitu juga tata cara kita mengikuti, apakah itu diamalkan atau tidak? Contoh lihat saja para sahabat. Kalau sahabat mengamalkan itu kita ikuti. Kalau sahabat tidak mengamalkan, maka kita pun berlepas diri darinya. Ya, makanya Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Ahqaf ayat yang ke-11, beliau dengan jelas mengatakan wa amma ahlus sunnati wal jamaah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah fayaqulun, mereka berkata di setiap perbuatan dan perkataan yang tidak dilakukan para sahabat itu adalah perkara yang mengada-ada dalam agama ini. Karena para sahabat mereka selalu melakukan apa yang baik, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya amalan itu baik, pasti para sahabat lebih dulu melakukannya. Baik, kita lanjut setelah salat Isya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih membahas tentang haqqus sahabati ridwanullahi alaihim, hak-hak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada hak yang kedua tadi, yaitu min haqqis sahabati alaina, di antara haknya sahabat-sahabat Rasulullah yang wajib kita tunaikan, an-nasluka sabilahum, kita menempuh jalan sebagaimana yang ditempuh oleh para sahabat. Wa nattabi'a man tabi'ahum, kita mengikuti jalan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Li'anna sabilahum huwa sabilun najah, karena jalannya para sahabat adalah jalan kesuksesan dan jalannya keselamatan kita dunia dan akhirat. Wa manhajuhum huwa manhajul haq, dan tata cara beragama mereka, pemahaman mereka adalah pemahaman yang hak, li'anna fihi sa'adatad dunya wal akhirah, yang di dalamnya ada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Apa dalilnya kita harus mengikuti pemahamannya para sahabat, jalan hidupnya para sahabat, tata cara beragamanya para sahabat? Dalilnya yang tadi sudah Anda sebutkan, yang pertama surah At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Ta'ala dengan jelas mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Para pendahulu-pendahulu sebelum kalian dari kalangan muhajirin dan ansar, yaitu para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Maka di sini yang dimaksud Allah ridho dengan akidah mereka, karena akidahnya para sahabat itu langsung mereka dapatkan dari Rasulullah. Allah ridho dengan amalan-amalannya para sahabat karena sahabat langsung mengamalkannya dari Rasulullah. Allah ridho dengan tata cara beragamanya para sahabat karena mereka mengambil tata cara beragamanya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada pilihan lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kita memahami ajaran agama Islam ini kecuali kita mengikuti pemahamannya para sahabat. Siapapun yang menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis-hadis Rasulullah di luar pemahaman para sahabat, pasti dia akan keliru. Pasti dia akan salah. Karena bagaimana dia memahami Al-Quran tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat,
Padahal sahabat yang paling tahu karena para sahabat yang hadir ketika Al-Quran itu turun kepada Rasulullah. Sahabat itu yang hadir di majelisnya Rasulullah. Sahabat itu yang faham sesuai dengan pemahamannya Rasulullah. Maka tidak ada pilihan lain bagi orang yang beriman, tata cara beragama, pemahamannya harus sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Bahkan Allah Ta'ala mengancam di dalam Al-Quran orang-orang yang menyelisihi jalannya para sahabat, ya, orang-orang yang mereka justru tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, ya, yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 115. Kata Allah Ta'ala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallih ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Ta'ala, wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menentang bahkan menyelisihi apa yang Rasulullah ajarkan, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk Rasulullah tersebut, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya selain para sahabat. Yang dimaksud dengan mukminin di sini para sahabat. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia ikuti jalannya bukan jalannya para sahabat. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami akan sesatkan dia dan mereka kami akan masukkan ke neraka jahannam. Lihat Bapak Ibu, siapa yang mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, pasti dia tersesat, kata Allah. Dan Allah ancam dia di akhirat nanti dengan neraka jahanam karena dia beramal tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Ya, maka jelas ayat ini, ya, dengan jelas ancaman Allah. Mereka yang menyelisihi jalannya para sahabat, ya, mereka yang memahami Al-Quran dan Sunnah di luar pemahaman para sahabat, kata Allah, nuwallihi, kami palingkan dia dari jalan yang lurus. Ya, dia pasti akan menempuh jalan yang batil karena mereka tidak mengikuti jalannya para sahabat. Ya, dan Allah ancam mereka, Allah akan celupkan mereka ke neraka jahanam. Yang itu adalah seburuk-buruknya tempat pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ya, begitu juga sebagian ulama tafsir ketika mereka menafsirkan kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sebagian ulama tafsir mengatakan walladzina an'amallahu alaihim fi muqaddimatihim hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara, ya, makna mereka adalah, kata Allah kan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan Engkau sesatkan. Maka jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat diantaranya adalah jalannya para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pendapat sebagian ulama tafsir. Ya, maka ini jalannya para sahabat, itulah jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, jalannya para sahabat yang Allah ridho kepada amalan-amalan mereka. Adapun dari sunnah Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihut Targhib wa Tarhib. Hadis ini juga dicatat oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in An-Nawawiyah.
Kalau tidak salah hadis ke-28 ini ya. Hadis Irbad bin Sariyah. Ya. Hadis Irbad bin Sariyah yang beliau berkata, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Suatu hari Rasulullah memberikan nasihat kami, nasihat yang begitu mengguncang jiwa-jiwa kami, nasihat yang membuat air mata kami bercucuran. Kemudian kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasulullah, sepertinya itu nasihat yang terakhir yang engkau sampaikan kepada kami. Oleh karena itu, berwasiatlah kepada kami, wahai Rasulullah. Apa wasiatnya Rasulullah? Usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat-ta'ah, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun wa innahu man ya'ish minkum fasyayara ikhtilafan katsira. Dan hendaklah kalian mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian walaupun yang memerintahkan kalian itu hamba sahaya, karena sesungguhnya siapa yang hidup setelahku nanti maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Apa wasiat Rasulullah itu? Ketika kita melihat perselisihan yang begitu banyak setelah beliau meninggal dunia, kata beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajis. Ini kan wasiatnya Rasulullah sebelum wafat. Kalau kalian melihat banyak perselisihan setelah aku wafat nanti, maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, sahabat-sahabatku yang mereka diberi petunjuk oleh Allah. Pegang itu erat-erat, bahkan gigit dengan gigi geraham kalian. Ini menunjukkan pegang itu erat-erat. Di saat kita ada di zaman fitnah yang seperti ini, orang bicara agama dengan akalnya, orang bicara agama dengan logikanya, ya, maka fitnahnya luar biasa hari ini, di mana orang berani bicara agama tidak dengan pemahamannya para sahabat, tapi dengan pemahaman dia sendiri. Padahal ancamannya luar biasa, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, maka persiapkan tempat duduknya di neraka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, kita di zaman fitnah, Bapak Ibu, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan sunnah yang dipegang oleh para sahabat-sahabat Rasulullah ridwanullahi alaihi. Ya, ini hak yang kedua. Hak yang ketiga yang wajib kita tunaikan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah ridwanullahi alaihim, kata beliau, min haqqis sahabati radhiyallahu anhum an numsika alsinatana amma syajara bainahum wa la nadhkurahum illa bi khairin. Haknya para sahabat yang wajib kita tunaikan. Yang ketiga adalah kita menjaga lisan-lisan kita dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Dan kita tidak menyebut para sahabat kecuali kebaikan-kebaikan mereka saja. Ini hak yang ketiga, ya. Bahwasannya kita jaga lisan-lisan kita dari membicarakan keburukannya para sahabat. Inilah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain mereka beramalnya sesuai dengan amalnya para sahabat, akidahnya sesuai dengan akidahnya para sahabat, pemahamannya sesuai dengan pemahamannya para sahabat, maka mereka juga menjaga lisan-lisan mereka dari membicarakan keburukan para sahabat Rasulullah, khususnya dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka.
Dan mereka tidak boleh menyebutkan sesuatu tentang sahabat kecuali mereka menyebutkan yang baik-baik saja. Wadzalika li umur. Karena ada beberapa perkara kenapa kita harus melakukan itu. Beliau sebutkan di sini ada 4 perkara kenapa kita harus menjaga lisan-lisan kita untuk membicarakan keburukan para sahabat dan tidak menyebut para sahabat kecuali kebaikan-kebaikan mereka saja. Al-amrul awal, perkara yang pertama kata beliau. Kenapa kita harus senantiasa menjaga lisan kita untuk memuji dan tidak mencela para sahabat? Yang pertama, li'anna Allah azza wa jalla athna alaihim jami'an wa idza athna Allahu alaihim fahum udulun mahma waqa'a minhum. Karena sesungguhnya para sahabat itu orang-orang yang Allah puji mereka semuanya. Jadi Allah puji mereka semuanya di dalam Al-Quran. Dan apabila Allah sudah memuji hambanya di dalam Al-Quran, itu menunjukkan mereka adalah orang-orang yang adil apapun yang terjadi kepada mereka. Makanya para sahabat, ahli ilmu hadis, para muhaddisin, ya, mereka kan sepakat para sahabat itu semuanya adil. Makanya walaupun hanya 1 sahabat saja yang meriwayatkan, itu diterima riwayatnya. Karena sahabat itu semuanya orang yang adil. Ya, walaupun kita tahu sejarahnya memang pernah terjadi perselisihan, ya, yang itu tentu tidak difahami dengan logika kita, tapi kita fahami sesuai dengan pemahamannya para ulama salaf terdahulu. Ya, maka ini alasan yang pertama. Kenapa kita harus menjaga lisan kita membicarakan keburukan para sahabat? Maka yang pertama adalah karena Allah memuji mereka semuanya. Bagaimana kita cela para sahabat? Bagaimana kita bicarakan keburukan para sahabat? Allah memuji mereka dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah puji mereka, kita selisihi dengan membicarakan keburukan mereka. Ini sama saja tidak beradab dengan Allah Ta'ala. Ya, ini alasan yang pertama. Yang kedua, dalilnya, ikhwan. Surah Al-Fatah ayat yang ke-29. Allah Ta'ala mengatakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini kan sahabat yang dimaksud, ya. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya yaitu para sahabat adalah orang-orang yang tegas kepada orang-orang kafir dan mereka saling menyayangi sesama orang yang beriman. Kalian melihat mereka ruku dan sujud mengharap fadilah, keutamaan dari Allah Ta'ala dan mereka mengharap ridho Allah Ta'ala. Maka Allah puji mereka, ya, di dalam Al-Quran. Maka tidak layak kita hamba Allah justru membicarakan keburukan para sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim. Yang kedua, kenapa kita harus menjaga lisan kita dari membicarakan keburukannya para sahabat? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biimsakil lisani amma syajara bainahum. Yang kedua alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk menjaga lisan kita dari membicarakan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Rasulullah bersabda, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Apabila disebutkan nama sahabat-sahabatku, jaga lisan-lisan kalian.
Rasulullah yang memerintahkannya kepada kita. Ya, jangan bicarakan sedikit pun keburukan sahabat atau perselisihan di antara mereka. Apabila disebutkan sahabat-sahabatku, fa'amsiku, jaga lisan-lisan kalian. Wa idza dzukiratin nujumu fa'amsiku. Begitu juga apabila disebutkan tentang bintang-bintang. Ya, ini banyak orang yang meramal dengan bintang-bintang, maka jaga lisan-lisan kalian. Ya, wa idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Apabila disebutkan tentang masalah takdir Allah, jaga lisan-lisan kalian. Ya, maka di sini yang jadi syahid dalil bahwa ketika membicarakan para sahabat, kita wajib menjaga lisan-lisan kita. Ya. Yang ketiga, al-amru tsalis. Kenapa kita harus menjaga lisan-lisan kita dari membicarakan keburukan para sahabat? Li'anna fit takallumi amma syajara bainahum idza'an lahum. Karena sesungguhnya, kata beliau, pengarang kitab ini, Syekh Abdul Wahid Ibnu Thaha, sesungguhnya membicarakan perselisihan dan keburukan para sahabat di antara mereka itu sama saja menyakiti para sahabat Rasulullah. Sama dengan menyakiti para sahabat Rasulullah. Dan Allah Ta'ala melarang kita di dalam Al-Quran, jangankan menyakiti sahabat, menyakiti orang yang beriman saja Allah sudah larang. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 58, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَقْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti laki-laki yang beriman dan menyakiti perempuan-perempuan yang beriman tanpa mendatangkan bukti, maka sungguh mereka telah membuat kedustaan dan dosa yang nyata. Ini yang ketiga, kita bicara keburukannya sahabat sama dengan menyakiti para sahabat Rasulullah. Dan Allah ancam dengan ayat ini. Ya, sungguh dia orang yang dusta dan berdosa dengan dosa yang nyata. Ya, ini perkara yang ketiga, kenapa kita harus jaga lisan-lisan kita ketika membicarakan sahabat. Yang keempat, kenapa kita harus menjaga lisan-lisan kita dalam membicarakan keburukan dan perselisihan di antara para sahabat? Yang keempat, kata beliau, li'annal akhbar allati wasalat wa akhbarat amma syajara bainahum kulluha kadzibatun. Karena sesungguhnya berita-berita yang sampai kepada kita, berita-berita yang sampai tentang keburukan para sahabat dan perselisihan di antara mereka, itu kebanyakan beritanya semuanya berita dusta. Hadis-hadisnya palsu, hadis-hadisnya lemah, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu kebanyakan berasal dari mereka yang tidak suka dengan syariat Islam ini. Bahkan itu banyaknya datang dari orientalis. Ya. Dulu Anda ingat zaman anak kuliah pernah muncul tulisan ya, yang padahal orang ini sudah divonis hukuman mati di Mesir. Namanya Farag Fauda. Tapi kitabnya ini diterjemahkan sama orang-orang liberal di Indonesia. Ya. Farag Fauda, dia sudah divonis hukuman mati oleh Mahkamah Mesir karena dia menistakan agama Islam ini. Tapi bukunya diterjemahkan sama orang-orang liberal di Indonesia. Ya, yang judulnya Kebenaran yang Hilang. Yang di buku itu subhanallah, itu banyak isinya caci maki kepada para sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, yang itu semua didasarkan pada riwayat-riwayat yang dusta. Ya, sampai mereka mengatakan ya,
Ada di antara sahabat yang mereka ketika Utsman dikuburkan itu, ya, mereka seperti menguburkan seekor binatang. Subhanallah, bahasa-bahasa yang sungguh tidak beradab kepada para sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, maka kebanyakan berita-beritanya ini kan dari orang-orang Syiah yang memang mereka benci sekali sama para sahabat Rasulullah. Jadi riwayat-riwayat yang banyak muncul tentang masalah-masalah yang dihadapi para sahabat itu kebanyakan riwayatnya orang-orang Syiah yang meriwayatkan. Dan sungguh menyedihkan kalau ada mubaligh, ustadz, dai yang dia nggak tabayun kepada riwayat-riwayat tersebut, dia sampaikan juga. Padahal itu riwayatnya banyak dari orang-orang Syiah yang membicarakan keburukan para sahabat. Di antaranya mereka paling tidak suka kan dengan sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Makanya mereka caci maki, subhanallah. Ya, makanya ada ulama hadis yang menulis tentang biografi Muawiyah ibnu Abi Sufyan yang menjelaskan kedudukan dan keutamaannya. Muawiyah ibnu Abi Sufyan, Bapak Ibu, itu orang yang dipercaya oleh Rasulullah menuliskan wahyu dari Allah. Penulis wahyu, subhanallah. Ya, Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ya, bagaimana dicaci maki, subhanallah. Muawiyah ibnu Abi Sufyan juga diamanahkan di zaman Umar bin Khattab menjadi pemimpin. Ya, maka kemuliaan-kemuliaan sahabat ini banyak justru dijatuhkan dengan riwayat-riwayat yang lemah. Ya, kemuliaan sahabat yang mereka berselisih pada saat perang Jamal, perang Siffin, yang makanya kita tahan lisan-lisan kita ketika membicarakan itu. Yang kita mengatakan bahwa mereka semuanya ahlul ijtihad. Mereka itu orang yang sudah sampai kepada ijtihad. Dan ijtihad, kata Rasulullah, idza jtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Seorang mujtahid kalau dia berijtihad dan dia benar, dia dapat 2 pahala. Dan seorang mujtahid kalau dia berijtihad dan salah ijtihadnya, dia tetap dapat 1 pahala. Itulah yang terjadi kepada para sahabat Rasulullah ketika mereka berselisih. Maka mereka itu orang-orang yang memang ahlul ijtihad. Mereka mengambil ijtihadnya masing-masing. Dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan ketika terjadi qadarullah, ya, perang Siffin itu bukan karena Muawiyah ingin meraih kekuasaan dari Ali. Ini kan yang banyak disalahpahami, seolah-olah Muawiyah ingin merebut kekuasaannya, ingin menjadi khalifah. Tidak, dijelaskan oleh para ulama, Muawiyah hanya menuntut pelaku-pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi sebetulnya mereka benar. Hanya Ali bin Abi Thalib memahami bahwa pembunuh Utsman ini kan gak jelas. Ada di antara mereka yang justru mengaku-ngaku sebagai pengikutnya Ali. Sementara Muawiyah tetap menuntut untuk disidang, dihukum mati mereka yang ikut terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi nggak benar berita yang mengatakan Muawiyah ingin merebut kekuasaan. Itu dusta, Bapak. Itu bohong. Ya, Muawiyah hanya ingin meminta kepada Khalifah Ali untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Ya, maka para sahabat mereka berijtihad dengan ijtihad mereka, dan mereka kalaupun salah itu tetap dapat pahala 1. Maka jangan pikirkan perselisihan di antara sahabat itu seperti kita. Kalau kita kan memang karena sebabnya duniawi biasanya. Sahabat nggak seperti itu. Mereka perselisihan di antara mereka tetap untuk menegakkan syariat ini. Ya, makanya mereka adalah ahlul ijtihad, ya, yang memang mereka kalaupun salah itu dapat pahala 1. Dan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan perang Siffin yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah, begitu juga perang Jamal
yang terjadi antara ibunda kita Aisyah dengan sahabat Ali, itu semuanya banyak riwayat yang dusta dan bohong. Ya, padahal mereka ya tidak berperang kecuali hanya terkena fitnah saja. Yang fitnahnya dari Abdullah bin Sabah itu, yang dia mengemboskan ya para sahabat, yang akhirnya mereka terkena kabar-kabar bohong, ya, kabar-kabar dusta. Ya, dulu dosen anak salah satunya Dr. Daud Rashid itu punya buku dia, judulnya Fitnatul Kubro, fitnah yang besar, yang membantah tentang sejarah-sejarah dusta yang berasal dari riwayatnya orang-orang Syiah. Ya, itu sampai dulu kalau belajar SKI, nggak tahu dulu Bapak Ibu sama saya belajar di Sanawiyah saja, SKI-nya itu membicarakan keburukan sahabat. Ya, SKI itu sejarah kebudayaan Islam. Ya, itu isinya subhanallah kejelekan-kejelekan sahabat, mereka saling perang, saling membunuh, subhanallah. Ya, makanya muncul ditulis itu Fitnatul Kubro judulnya, fitnah yang sangat besar kepada para sahabat yang mereka membawakan riwayat-riwayat dusta dan bohong kepada para sahabat. Ya, maka ini sebab kenapa kita harus menjaga lisan-lisan kita dari membicarakan keburukan-keburukan para sahabat. Ya, karena tadi ya, karena sebab 4 tadi, ya, Allah puji mereka. Ya, di dalam Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah yang memerintahkan kepada kita menahan lisan kita membicarakan keburukan sahabat. Yang ketiga, membicarakan keburukan sahabat sama dengan menyakiti mereka. Dan yang keempat, banyaknya kabar dan berita tentang keburukan sahabat dan perselisihan di antara mereka itu karena sebab riwayat-riwayat yang dusta yang kebanyakan dari orang-orang Syiah yang mereka tidak suka dengan para sahabat ridwanullahi alaihim. Ya. Baik, untuk materi Anda cukupkan Bapak Ibu, ya. Udah jam 8 lewat, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan. Naam, tafadhol Pak Dini. Waalaikumsalam. Bagaimana memahami ada hadis yang menyatakan mendapatkan pahala para sahabat kalau kita melakukan amalan sahabat di zaman sekarang. Iya. Kalau misalkan sahabat melakukan satu, kita dapat 40 gitu. Kalau kita lebih sama berarti. Iya. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Memang ada hadis ya, cuma ana lupa siapa yang meriwayatkannya, dan hadis itu memang disahihkan ya oleh sebagian ulama yang berbunyi, siapa yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah di zaman yang penuh fitnah, artinya di zaman di saat orang meninggalkan sunnah-sunnah tersebut, maka dia mendapatkan pahala seperti 50 sahabat yang melakukannya. Ya. Maknanya di situ adalah seseorang yang dia tetap menjaga sunnah Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah di saat banyak orang meninggalkannya, dia memang mendapatkan keutamaan itu. Seperti 50 sahabat yang melakukannya. Ya, namun tetap bukan berarti kita mengalahkan para sahabat, enggak. Itu keutamaan saja. Karena ketika sunnah-sunnah Rasulullah banyak ditinggalkan, disitulah keutamaan orang yang tetap menjalankannya. Makanya Rasulullah kan mengatakan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a. Dalam hadis riwayat Muslim, Islam itu datang dalam keadaan terasing dan nanti di akhir zaman dia pun dalam keadaan terasing.
Maknanya orang yang mengamalkan sunnah itu kelihatannya asing gitu. Ya, karena zamannya rusaknya luar biasa. Ya, makanya kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah mereka yang terasing di zaman tersebut. Dalam riwayat lain kan sahabat bertanya, manil ghuraba? Siapa itu mereka yang terasing wahai Rasulullah? Dalam riwayat tersebut disebutkan alladzina yuslihun inda fasadin nas. Mereka yang senantiasa menjaga sunnah Rasulullah dan memperbaiki umat di saat umat rusaknya luar biasa. Ya, ini orang-orang yang terasing kata Rasulullah di zaman tersebut. Ya, di zaman kita kan seperti itu kondisinya. Ya, orang berebut tiket konser musik, tapi majelis ilmu yang gratis ditinggalkan. Ya, padahal tiket musiknya lumayan tuh konsernya. Paling murah 12 juta katanya. Ya, itu dikejar-kejar subhanallah. Majelis ilmu yang gratis ditinggalkan. Allahu Akbar. Ya, padahal itu jalan mereka selamat dunia dan akhirat kan dengan ilmu agama. Rasulullah saja doanya apa? Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Itu kan doanya Rasulullah. Aku minta kepadamu ya Allah al-huda, petunjuk. Petunjuk di sini apa? Ilmu agama. Ya. Wat-tuqa, bertakwa, yaitu kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Wal afaf, agar terhindar dari perkara-perkara yang haram. Wal ghina, kekayaan hati berupa sifat qanaah. Jadi itu maksudnya ya, bukan berarti kita mengamalkan itu kemudian mengalahkan pahalanya sahabat, enggak. Karena hadisnya jelas tadi, kita berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud pun nggak bisa mengalahkan infaknya sahabat, walaupun sahabat infaknya hanya 1 mud saja atau setengahnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi Bapak Ibu? Ummahat ada yang bertanya? Pakai kertas? Nggak ada. Sudah diam nih tandanya lapar biasanya Pak. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini Pak. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan, meniti jalan sesuai dengan jalannya para sahabat-sahabat Rasulullah dan memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah sesuai dengan pemahamannya para sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim. Ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.